Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatur Imam Muson dari kelas 5B Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah akhlak dan tasawuf. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah menjelaskan mengenai klasifikasi tasawuf beserta dengan ajaran-ajaran dan juga tokoh-tokohnya. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama mengenai tasawuf akhlaki. Jadi, kalau kita perhatikan, tasawuf akhlaki ini adalah gabungan dari dua kata, yaitu tasawuf dan juga akhlak. Tasawuf ini pokoknya adalah ajaran yang digunakan untuk membersihkan diri kita, yang digunakan untuk memperbaiki akhlak. Tasawuf ini bertitik berat pada sikap, perilaku, budi pekerti pada ajaran tasawuf itu sendiri. Tasawuf ini memang berorientasi pada perbaikan akhlak. Jadi seorang sufi untuk mencari akhlak, untuk mencari hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat ma'rifat Allah dengan metode-metode tertentu yang disampaikan oleh tokoh-tokoh penganut tasawuf akhlaki ini. Kemudian tokoh-tokoh dalam tasawuf akhlaki ada beberapa. Yang pertama adalah Hasan al-Basri, kemudian yang kedua ada Al-Muhasibi, yang ketiga Al-Ghazali, kemudian yang keempat adalah ada Al-Qushairi. Nah, kemudian untuk ajaran-ajarannya ada beberapa juga, ada 3 di sini. Yang pertama adalah Takhalli, Tahalli, dan juga Tajalli. Untuk penjelasannya, Takhalli ini adalah fase di mana seorang sufi ini mengosongkan diri. Dalam artian seorang sufi ini menghilangkan segala hal tercela, segala hal buruk, segala maksiat yang ada dalam dirinya. Kemudian yang kedua adalah tahalli, yaitu fase di mana seorang sufi ini mulai mengisi dirinya dengan hal-hal baru, hal-hal yang bersifat baik. Kemudian yang ketiga adalah tajalli. Tajalli adalah hilangnya hijab atau penutup antara kita dengan Allah. Jadi nur dari Allah ini masuk ke dalam diri kita, dapat kita rasakan. Jadi hal-hal yang sebelumnya gaib itu dapat dirasakan oleh seorang sufi. Fase ini sekaligus juga menjadi penyempurna dari fase-fase sebelumnya, karena pada fase ini, tahap ini adalah tahap di mana jiwa kita ini mengalami penyempurnaan. Kemudian para sufi juga berpendapat bahwa tingkat kesempurnaan kesucian jiwa ini dapat ditempuh dengan satu jalan, yaitu cinta kepada Allah dan memperdalam rasa kecintaan tersebut. Nah, untuk analoginya dari ajaran-ajaran tasawuf akhlaki ini, takhalli, tahalli, dan juga tajalli tadi, jadi hati seorang sufi ini ibaratkan sebuah gelas. Ketika sebuah gelas ini masih berisi cairan cuka, masih berisi kotoran, maka untuk mengisinya dengan kebaikan itu harus kita buang dulu air cuka itu. Baru setelah gelas itu kosong, baru kita masuki dengan air yang putih, air yang bening, air yang jernih. Kemudian yang kedua adalah tasawuf amali. Tasawuf ini menekankan pada perilaku baik, kaitannya dengan amal ibadah kepada Allah. Tasawuf ini menekankan bagaimana seorang sufi ini menjalin hubungan kepada Allah melalui zikir dan juga wirid yang terstruktur untuk meraih ridho Allah. Tasawuf amil ini juga merupakan tasawuf yang mengedepankan mujahadah dengan menghapuskan sifat-sifat tercela, melintasi semua hambatan dan hanya menghadap kepada Allah semata. Kemudian tasawuf ini menekankan pada amalan-amalan rohaniyah dibandingkan teori. Jadi mereka lebih menekankan pada praktik dalam ibadah. Kemudian untuk tasawuf amal ini terdapat 4 fase. Dalam ajarannya itu dalam ajarannya ini tasawuf amali ini mempercayai dalam 4 fase, yaitu syariat, thariqat, kemudian yang ketiga hakikat, dan yang keempat adalah ma'rifat. Untuk penjelasannya masing-masing, yang pertama adalah syariat. Syariat adalah secara bahasa itu berarti hukum. Jadi seorang hamba itu dalam hidupnya di alam semesta ini tidak akan terlepas dari hukum. Termasuk manusia sebagai makhluk sosial dan juga sebagai hamba Tuhan, ini perlu diatur oleh peraturan-peraturan, perlu ditata sehingga tercipta keteraturan yang menyangkut hubungan antara manusia maupun antara manusia dengan Tuhannya.
Nah, syariat sendiri diartikan sebagai kualitas amalan lahir formal yang sudah diletakkan dalam ajaran Islam pada Al-Quran dan juga hadis. Seorang yang ingin memasuki dunia tasawuf ini harus terlebih dahulu melewati tahap-tahap yang bermula dari tahap pertama ini, mengerti syariat. Kemudian yang kedua adalah thariqat. Thariqat ini secara bahasa berarti jalan ataupun aliran. Sedangkan dalam ilmu tasawuf, thariqat ini dipahami sebagai jalan atau petunjuk dalam melakukan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian pengertian yang lebih teknis dalam tinjauan sufi, thariqat adalah sebuah jalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi yang bertujuan berada sedekat mungkin dengan Allah. Jadi thariqat adalah jalan yang digunakan oleh para sufi untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Kemudian yang ketiga ada hakikat. Hakikat ini secara bahasa berarti kan kebenaran ataupun kenyataan asal atau yang sebenar-benarnya. Kebenaran dalam kehidupan ini yang dicari dan juga dikejar oleh para sufi. Ilmu hakikat merupakan bagian ilmu batin yang kondisinya adalah kondisi terbaik bagi seorang sufi yang dimanifestasikan dalam beberapa sikap, beberapa kondisi. Yang pertama adalah muhasabah ataupun waspada, yang kedua mawas diri atau muraqabah, yang ketiga adalah mahabbah, yang keempat raja, yang kelima khauf, yang keenam rindu atau asyauq, yang ketujuh adalah intim atau al-uns. Oleh karena itu, antara syariat, thariqat, dan hakikat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian yang keempat adalah ma'rifat. Ma'rifat berasal dari kata arafah yang berarti mengetahui atau mengenal sesuatu. Kemudian bila kita hubungkan dengan pemahaman tasawuf, maka istilah ma'rifatnya adalah mengenal Allah. Ketika seorang sufi ini mencapai makom dan derajat tertentu, maka seorang sufi akan mampu mengenal Allah. Ma'rifat adalah pengetahuan ya, objeknya bukan pada hal-hal yang bersifat zahir, tapi mendalam terhadap batinnya. Jadi mengetahui rahasia-rahasia tersembunyi. Kemudian untuk tokoh-tokoh dalam ajaran tasawuf amali ada berapa? Yang pertama Hasan al-Basri, yang kedua ada Rabi'atul Adawiyah atau Rabi'ah al-Adawiyah, yang ketiga Dzunun al-Misri, yang keempat ada, ya udah tiga itu, ada tiga tokoh. Kemudian klasifikasi tasawuf yang ketiga itu adalah tasawuf falsafi. Tasawuf ini adalah tasawuf yang memadukan antara visi mistis dan juga visi pengasasannya yang digelar secara rasional. Tasawuf ini berbeda dengan tasawuf akhlaki karena menggunakan terminologi filosofis dalam mendalami ajaran tasawuf. Ciri umum tasawuf filsafi adalah ajarannya yang samar-samar akibat banyaknya istilah khusus yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memahami ajaran tasawuf jenis ini. Tasawuf ini juga kemudian tidak dapat dipandang sebagai filsafat karena ajaran dan juga metodenya yang didasarkan pada rasa ataupun zauq. Untuk tokoh-tokoh dari tasawuf falsafi ini ada tiga. Yang pertama adalah Ibnu Arabi, yang kedua adalah Al-Jili, kemudian yang ketiga adalah Ibnu Sab'in. Baik, untuk yang kedua adalah pertanyaan mengenai pengertian dari beberapa istilah dalam akhlak tasawuf. Yang pertama adalah mahabbah. Jadi mahabbah ini ada secara bahasa berarti adalah sebuah rasa cinta yang mendalam seorang sufi kepada Allah. Nah, dalam mahabbah ini ada beberapa pendapat yang berbeda pula di antara para tokoh, di antara adalah pada pendapat Imam Ghazali dan juga pendapat Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi kalau Imam Ghazali ini adalah berpendapat bahwa mahabbah adalah rasa cinta kepada Allah, rasa cinta yang mendalam yang hadir sebagai buah dari ma'rifat. Jadi ketika nanti orang sudah belajar ma'rifat, maka mahabbah ini akan hadir, rasa cinta akan hadir dalam hati seorang sufi. Kemudian konsep mahabbah menurut Rabi'ah al-Adawiyah yaitu adalah rasa cinta yang mendalam dalam diri seorang sufi yang
nantinya akan menghasilkan ma'rifat. Jadi berkebalikan dengan pendapat Imam Al-Ghazali. Nah, sebenarnya juga konsep mahabbah ini sebenarnya tidak melanggar dari syariat, karena mahabbah kan rasa cinta yang tumbuh. Jadi tahap selanjutnya, jika seorang itu sudah memahami syariat, maka mahabbah ini akan timbul secara otomatis dalam diri seorang sufi ketika ia benar-benar ingin memperdalam ilmu dalam agama. Kemudian yang kedua adalah pengertian mengenai konsep ma'rifat. Jadi ma'rifat kan secara bahasa berarti adalah mengetahui. Nah, konsep ma'rifat ini nanti akan melahirkan yang namanya ma'rifatullah ataupun pengetahuan tentang Allah. Nah, di sini juga ada perbedaan pendapat ma'rifat antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Antara adalah antara Imam Al-Ghazali dan juga dengan Rabi'ah Al-Adawiyah. Kalau Rabi'ah Al-Adawiyah berpendapat bahwa ma'rifat ini adalah buah dari mahabbah. Jadi seorang itu harus cinta dulu kepada Allah, baru nanti akan tumbuh yang namanya pengetahuan. Seorang harus cinta dulu, baru nanti akan tahu. Nah, kalau Al-Ghazali kebalikannya, mahabbah adalah buah dari ma'rifat. Jadi seorang itu harus ma'rifat dulu, baru nanti dia akan mahabbah, akan cinta kepada Allah. Selanjutnya adalah pengertian istilah yang ketiga, yaitu antara takhalli, tahalli, dan juga tajalli. Pengertian sama dengan saya sampaikan tadi di awal di pertanyaan nomor 1, bahwa takhalli adalah proses atau fase di mana seorang sufi ini mengosongkan diri dari segala maksiat, dari segala dosa. Kemudian tahalli adalah fase di mana seorang sufi mulai mengisi hatinya dengan segala hal-hal yang baik, dengan segala amal-amalan baik. Kemudian tajalli adalah fase penyempurna dari dua fase tadi, yaitu fase di mana hijab kita itu dibuka, hijab kita terbuka, jadi pengetahuan-pengetahuan yang gaib ini mulai masuk ke dalam diri kita. Kemudian konsep tahalli dan juga tajalli sebenarnya tidak bertentangan dengan syariat sama sekali, karena tahalli dan tajalli adalah proses ataupun step yang digunakan seorang sufi untuk membersihkan hatinya, yang digunakan untuk memperbaiki akhlaknya. Selanjutnya adalah istilah keempat, yaitu fana, baqo, dan juga ittihad. Fana adalah kekacauan diri di hadapan Allah. Jadi tahap di mana seorang sufi ini kehilangan kesadaran akan dirinya dan menyatu sepenuhnya dengan keberadaan Allah. Kemudian yang kedua adalah baqo. Baqo adalah tahap keberlanjutan di mana seorang sufi tetap hidup dalam kesatuan dengan Allah, tapi dengan kesadaran diri yang masih dipertahankan dalam dirinya. Kemudian yang ketiga adalah ittihad, penyatuan total dengan Allah, pengalaman di mana perbedaan antara diri sendiri dengan Allah itu lenyap, jadi bersatu secara mutlak dengan Allah. Nah, sebenarnya konsep ini juga tidak bertentangan dengan syariat, karena seorang sufi berkeyakinan bahwa tahap-tahap ini, fana, baqo, dan ittihad adalah fase di mana seorang sufi ini sudah benar-benar berorientasi kepada Allah. Jadi dia bukan cuma sekedar hamba yang sekedar melakukan perintah dan menjauhi larangannya, tapi sudah mencapai level atau titik di mana seorang hamba ini benar-benar menjadi seseorang yang menghamba kepada Allah. Kemudian istilah yang terakhir itu adalah wahdah al-wujud dan juga wadah al-syuhud. Untuk wadah al-wujud yaitu kesatuan ataupun persatuan keberadaan, meyakini bahwa semua keberadaan adalah bagian dari keberadaan Allah. Yang selanjutnya adalah wahdah al-syujud, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada adalah manifestasi dari kehadiran Allah. Tanggapan atau pandangan mengenai konsep wahdah al-wujud dan wahdah al-syuhud ini sebetulnya adalah suatu titik di mana seorang sufi ini sudah bisa melihat Allah dalam segala sesuatu yang ia lihat. Jadi tingkatan-tingkatan ini dicapai oleh seorang sufi ketika ia benar-benar memperdalam ilmu tasawuf. Kemudian selanjutnya adalah mengenai kaitan antara istilah-istilah tadi, baik antara mahabbah, ma'rifah, kemudian takhalli, tahalli, tajalli, fana, baqa, ittihad, dan juga wadah al-wujud dan juga wadah al-syuhud.
Jadi semua istilah tadi adalah istilah-istilah yang berkaitan karena semua adalah masuk ke dalam kategori ajaran-ajaran masuk ke dalam kategori ajaran-ajaran tasawuf. Jadi seorang sufi kan mempunyai keyakinan di mana hidup seorang hamba itu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Nah, untuk mencapai kebahagiaan akhirat itulah maka seorang sufi itu harus bisa bertemu, mendekatkan diri, bahkan berkomunikasi dengan Allah. Makanya seorang sufi ini memperdalam ilmu tasawuf dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Kemudian menurut pandangan sufi, tujuan itu dapat dicapai dengan melakukan ajaran-ajaran ataupun melakukan hal-hal tadi, yaitu mahabbah, ma'rifat, tahalli, tajalli dan sebagainya, dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Demikian jawaban saya atas UAS Akhlak dan Tasawuf. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan itu datang dari saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.